Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Al-ayah amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya, begitu banyak kasih sayangnya, sehingga sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah serta beraktivitas sebagaimana mestinya. Salah satunya yaitu dengan pelaksanaannya pesantren kilat Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada para pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku serta pesantren kilat Ramadan tahun 1441 Hijriah ini, pada kesempatan kali ini Ibu ingin menyampaikan satu materi, yakni berkaitan dengan meningkatkan ibadah di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin, apapun kegiatan kita, asalkan itu sesuatu yang bermanfaat, pasti Allah akan berikan pahala, walaupun hanya atau baru niat ya. Apalagi kalau sudah kita laksanakan. Nah, selama bulan Ramadan ini ya, bagaimana sih caranya kita untuk meningkatkan ibadah kita? Sedangkan yang kita tahu memang ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci itu berlipat ganda pahalanya ya, lebih banyak lagi sampai berlipat-lipat gandanya ya. Bagaimana kita mulai ibadah untuk peningkatan ibadah di bulan suci ini? Ya, kita bisa lakukan dalam keseharian kita. Ya, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar kita bisa lakukan. Dari hal yang sederhana mungkin sampai ke hal yang tidak atau belum biasa kita lakukan. Ya, apa saja? Nah, untuk itu Ibu sudah rangkum dalam satu materi 24 jam di bulan Ramadan ya. Dimulai dari bangun tidur ya. Bangun tidur ini karena bangun tidurnya lebih awal di waktu sahur ya. Jadi ketika bangun tidur itu kita segera berwudu ya. Ingat, ketika kita tidur ini kita diikat oleh 3 ikatan setan ya. Itu kenapa ketika kita bangun tidur itu agak-agak susah, agak-agak berat, karena memang kita diikat kuat oleh ikatan setan ini. Nah, dengan cara apa kita buka? Pertama, kita berdoa untuk bangun tidur. Doa bangun tidurnya. Insya Allah semuanya hafal ya. Kemudian yang kedua, ini ikatan ketika kita berdoa sesudah bangun tidur, ikatan yang pertama terlepas. Kemudian ketika kita beranjak untuk menuju kamar mandi untuk berwudu ya, ikatan setelah kita berwudu, ikatan yang kedua terlepas ya. Setelah berwudu kemudian melaksanakan sholat ya, karena kita bangunnya pada saat sahur ya, kita masih ada waktu, kita bisa laksanakan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sudah melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya? Dibolehkan ya, tidak masalah, malah sangat bagus ketika kalian sudah melaksanakan sholat tarawih pada isya, kalian stop dulu, jangan melakukan sholat witir ya. Nah, nanti ketika bangun sahur, menjelang sahur, kalian bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud minimal 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat witir, sholat sunnah witir ya. Karena setelah sholat witir itu tidak ada sholat lain, itu sholat penutup, sholat yang paling dilakukan terakhir di malam hari ya. Setelah itu ya, kita persiapkan untuk
santap sahurnya ya. Ini terutama yang anak-anak perempuan ya. Kalian jangan menganggap kegiatan di dapur itu tidak ada apa-apanya ya. Yang kalian harus tahu, ketika kita menyiapkan hidangan, baik itu sahur maupun untuk berbuka puasa, itu sangat-sangat bernilai pahala ya, besar pahalanya di sisi Allah. Jadi mulai saat ini berlomba-lombalah untuk membantu ibu di dapur ya. Bukan cuma anak perempuan, bisa anak-anak yang laki-laki pun yang memang ingin menambah pahala untuk meningkatkan ibadah. Dengan cara ini pun kalian sudah mendapatkan nilai ibadah yang berlimpah ya. Kemudian pada saat waktu sahur ini adalah salah satu waktu yang diijabahnya doa. Jadi dianjurkan di saat-saat waktu sahur ini kita perbanyak doa ya. Kita perbanyak istighfar, mohon ampun, kemudian kita perbanyak sholawat ya, sholawat kepada Nabi. Kemudian sampai tiba akhir sahur, ini juga makin istimewa waktunya menjelang azan subuh ya. Jadi kurang lebih 15 menit sebelum azan subuh itu waktu diijabahnya doa ya. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Setelah itu sambil menunggu azan subuh ya, setelah menyantap sahur, kita perbanyak ibadah juga, baca Al-Qur'annya. Kemudian setelah terdengar azan subuh, kita laksanakan sholat sunnah fajar dulu ya, atau disebut juga sunnah qobliyah subuh 2 rakaat ya. Dan ini fadilahnya, keutamaannya ketika kita melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat ini, sama seperti balasannya, sama seperti kita akan mendapatkan seluruh dunia dan isinya ya, artinya kita menjadi raja dunia. Kemudian setelah sholat sunnah fajar selesai, kita lanjutkan sholat subuhnya. Sebelum ada pandemi ini, untuk laki-laki dianjurkan sholat berjamaah di masjid, tapi untuk saat ini berbeda kebijakan masing-masing daerah. Jadi ada yang di masjid, ada juga yang di rumah, dan kalaupun di rumah kita tetap bisa berjamaah melaksanakan sholat wajib berjamaah dengan keluarga kita masing-masing ya. Setelah sholat subuh selesai ya, kita jangan langsung beranjak ya, kita jangan membaca zikir pagi dan petang dulu ya. Jangan lupa sholawat Nabi ketika kita baca di pagi hari setelah subuh ya, itu akan menjadi pahala sedekah kita ya. Kita lagi nggak punya apa-apa tapi pengen bersedekah ya, dengan cara membaca sholawat Nabi minimal 10 di pagi hari ya, insya Allah akan mendapat keberkahan pahala sedekah ya. Setelah itu ya, coba kita duduk santai dulu ya, tahan dulu ngantuknya ya, diusahakan. Untuk itu setelah sholat subuh selesai, baca zikir pagi petangnya selesai, kemudian kita isi dengan pembacaan tadarus sambil menunggu matahari terbit ya. Nah, saat itulah kita dianjurkan untuk sholat sunnah isyraq ya. Ini pahalanya juga sungguh luar biasa, yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna ya. Setelah itu masuk waktu duha, kita sholat duha ya, dirutinkan 4 rakaat setiap harinya. Insya Allah selama sehari itu segala apa yang kita butuhkan dicukupi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulailah kita melaksanakan ibadah puasa sehari penuh, dan ingat, kita mulai berpuasa itu batasnya mulai dari azan subuh ya. Jadi kalau imsak itu sebenarnya bukan batasan mulai puasa, tapi hanya jaga-jaga ya. Jangan sampai kebablasan. Artinya belum di stop untuk makan minumnya, silahkan ketika imsak, tapi ketika sudah azan subuh baru kita stop ya. Oke, 1 hari penuh kita laksanakan ibadah puasa dari mulai subuh sampai matahari terbenam itu maghrib ya. Kita mulai jaga sikap kita mulai jaga lisan kita, kemudian jaga hati dan pikiran kita. Semua anggota tubuh kita kontrol, kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik ya.
Karena apa? Karena itu semua akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Jadi akan sia-sia nantinya. Puasa jangan ngomongin orang atau gibah. Selama puasa jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak dibolehkan. Selama berpuasa kita jaga anggota tubuh kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan atau yang dilarang agama, ya. Lalu apa yang kita lakukan selama bulan puasa? Perbanyaklah zikir, ya. Diamnya kita itu berzikir. Diamnya itu bukan bengong, bukannya melongo ataupun apapun, ya. Tidak ada kerjaan yang sia-sia. Tapi satu, zikir. Yang kedua, perbanyak sholawat, ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak baca Quran, ya. Kemudian perbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya, ya. Setiap ibadah sholat wajib itu diiringi dengan sholat sunnah yang disebut sholat sunnah rawatib. Kita tingkatkan ibadahnya di titik-titik tertentu, ya. Setelah itu, ya, masuk zuhur, kita sholat zuhur. Kemudian menjelang sore kita persiapkan untuk berbuka puasanya. Mulai lagi kita bantu ibu di dapur, ya, menyiapkan segala kebutuhannya. Setelah itu kita sholat asar. Setelah sholat asar jangan lupa baca zikir pagi petangnya. Kemudian menjelang berbuka puasa kita berkumpul bersama keluarga, kita bisa bercengkrama, kita sambil sharing, ya, berbagi hal-hal yang bermanfaat. Kemudian di situ juga ada waktu diijabahnya doa menjelang berbuka puasa. Jadi perbanyak doa, perbanyak zikir juga, perbanyak istighfar dan lain sebagainya. Baca Qur'annya, ya, kalau memang masih memungkinkan. Nah, kemudian kita berbuka, disunahkan, disegerakan berbuka puasa, jangan ditunda. Kemudian sunnahnya diawali dengan memakan sebutir kurma, ya, atau dengan hitungan ganjil, ya. Kenapa? Karena kondisi perut kita yang kosong harus diisi dengan dinetralisir dulu supaya tidak kaget, supaya lambung kita, pencernaan kita tetap terjaga kesehatannya. Setelah berbuka puasa, ya, kita lanjutkan beribadah sholat maghrib, ya, kemudian qobliyahnya. Kemudian setelah selesai pelaksanaan sholat maghrib dan qobliyahnya, kita menunggu waktu isya. Nah, selama itu kita gunakan dengan baik dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat yang bisa mendapatkan pahala, ya. Contohnya seperti baca Quran, ya. Kita diamnya tadi bilang tetap berzikir, tetap bersolawat, tetap beristighfar, ya. Kemudian kita masuk waktu isya, ya. Jangan lupa setiap kita mendengar azan, ya, azan selesai dikumandangkan, kita memohon atau berdoa, ya, doa setelah azan. Insya Allah semua udah hafal juga, ya. Nah, setelah itu kita laksanakan sholat isya beserta sholat sunnahnya. Setelah selesai sholat isya dan sunnahnya, kita lanjut pelaksanaan sholat sunnah tarawih, ya. Untuk masalah rakaat tidak diharuskan harus sekian rakaat, semua ada pilihannya, bisa 11 rakaat, 23 rakaat, dipersilahkan untuk dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing, ya. Kemudian kalau misalnya ada yang punya mungkin ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat tarawih sesudah sholat isya, itu bisa, masih ada waktu panjang, ya, semalaman. Kenapa? Sepertiga malam itu ada 3 bagian. Yang pertama, sepertiga malam yang pertama yaitu sepertiga malam di awal, waktunya dimulai setelah ba'da isya sampai jam 10. Kemudian sepertiga malam yang kedua mulai dari jam 10 sampai jam 1. Kemudian sepertiga malam yang terakhir yaitu dimulai dari jam 1 sampai menjelang subuh. Jadi kita punya pilihan yang panjang, pilihan waktu yang panjang untuk menunaikan sholat tarawih, ya. Karena memang sholat tarawih dengan tahajud itu sama, itu juga itu mulai, ya. Tinggal kamu kondisikan keadaan kamu, ya, keadaan kita sendiri, kita kira-kira kita lebih tenang melaksanakan sholatnya itu kapan, ya. Apakah ketika malam, ataukah ketika waktu sahur, ataukah sekalian setelah sholat isya, ya. Itulah nikmatnya beribadah, diberikan waktu yang panjang, yang bebas. Kita bisa memilih mana yang bikin kita nyaman untuk beribadah, ya. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat sunat tarawih, ya,
pada Isya, kita dianjurkan untuk segera tidur lebih awal karena besoknya kan harus bangun untuk melaksanakan sahur, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, ketika kita sahur, malaikat itu menyaksikan kita. Jangan sampai kita lewatkan waktu tersebut. Untuk itu kita dianjurkan tidur lebih awal. Kemudian jangan lupa penutup ya, satu hari aktivitas kita tutuplah dengan berwudu juga. Kemudian sebelum beranjak tidur kita berpikir ya, kita mohon ampun pada Allah, kemudian baca zikir apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, zikir sebelum tidur ya, doa-doa sebelum tidur ya. Kemudian pada saat itu kita coba relaksasi, kita pikirkan hari itu kita sudah melakukan apa, apakah banyak sesuatu yang baiknya ataukah masih ada sesuatu yang tidak baiknya. Kita meminta ampunan dari Allah SWT. Demikianlah anak-anak sekalian, 24 jam di bulan Ramadan bisa kalian praktekkan di rumah. Ingat ya, sebanyak apapun ilmu yang kalian miliki, yang kalian dapatkan, tapi kalau tidak diterapkan, kalau tidak dipraktekkan, ilmu tersebut tidak akan bermanfaat, dan itu bukan ilmu yang bermanfaat.